Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mahasiswa dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tata tulis karya ilmiah mengenai review dan revisi terhadap karya ilmiah. Marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rezeki dan rahmat dari beliau, kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengaturkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita buka kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa mulai. Nah, baik, pembahasan kita kali ini mengenai review dan revisi karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah yang sudah Anda tulis, ada baiknya Anda review terlebih dahulu sebelum Anda kirimkan kepada pembimbing atau kepada reviewer. Nah, kesalahan yang umum terjadi pada penulisan karya ilmiah ini menyebabkan proses revisi berulang-ulang. Sehingga perlu bagi kita untuk mengidentifikasi kesalahan yang umum terjadi pada sebuah karya ilmiah dalam penulisan seperti tugas akhir, sehingga saat merevisi kita mendapatkan minor revisi atau revisi yang sangat sedikit, atau mungkin tidak perlu direvisi bagian formatnya, tapi lebih cenderung fokus ke bagian isi dari laporan tersebut, ya. Seperti pembahasannya, keilmiahannya, ya, bukan terhadap tata tulisnya atau tata outline-nya lagi, ya. Untuk menghindari kesalahan tersebut, mari kita identifikasi kesalahan yang umum terjadi, kemudian kita review dan direvisi. Adapun langkah kerja yang telah kita lakukan adalah yang pertama, kita rancang outline. Kemudian kita sudah memberikan nomor halaman, kita juga sudah mengatur tabel dan gambar. Selanjutnya, untuk mendukung referensi daftar pustaka, kita instalkan Mendeley dan Web Importer. Kemudian kita atur daftar pustakanya dan ditampilkan pada halaman daftar pustaka. Untuk rancangan outline, kita sudah melakukan pengaturan heading 1, 2, 3, kemudian mengikuti format yang sesuai dengan aturan program studi teknik informatika UIN Suska Riau. Berikutnya penomoran halaman, kita mengikuti salah satu model penomoran halaman, ya, sesuai aturan dalam teknik informatika. Selanjutnya mengatur penomoran halaman dan menampilkannya pada halaman daftar isi. Berikutnya pengaturan tabel dan gambar. Kita input gambar, kemudian kita atur penomoran pada gambar, begitupun pada tabel. Kemudian kita atur daftar tabel dan daftar gambar ini untuk ditampilkan pada halaman daftar gambar dan daftar tabel. Untuk mendukung referensi, kita instalkan Mendeley dan Web Importer, di mana kira-kira langkahnya ada 3. Kita download dan registrasi akun pada web mendeley.com. Kemudian kita instalkan Web Importer, contohnya pada Google Chrome. Kemudian kita koneksikan Mendeley dan Microsoft Word. Untuk pengaturan daftar pustaka, kita mendownload jurnal ilmiah dari web penyedianya, contohnya dari Google Scholar, ya, dengan rentang tahun yang terbaru dari 2019 sampai 2020 atau dari 5 tahun terakhir. Kemudian ada referensi itu yang bersumber dari jurnal, dan jurnal itu juga ternyata ada yang proceeding yang telah Anda download. Kemudian referensinya juga bersumber dari website dan juga bersumber dari tugas akhir. Selanjutnya ditampilkan pada daftar pustaka.
Kita akan melakukan review terhadap tugas yang sudah Anda lakukan dengan kesalahan yang umum terjadi. Berikut kita akan mengidentifikasi kesalahan umum yang terjadi dalam pembuatan sebuah outline karya ilmiah. Kita akan berfokus pada pengaturan atau format yang telah kita bahas di perkuliahan ini. Nah, di antaranya pembuatan outline, kemudian pembuatan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pengaturan daftar pustaka. Nah, untuk daftar isi, sekarang kita lihat dulu ke daftar isi. Untuk daftar isi di sini, semua daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka itu adalah pokok perhatian dalam sebuah revisi karya ilmiah. Nah, coba diperhatikan daftar isi, kemudian kita pindah ke daftar gambar. Nah, daftar gambar di sini mempunyai jarak antar baris yang spasi 1. Sementara pada daftar isinya ini tidak spasi 1 ya. Jadi terjadi keanehan di sini, sehingga seharusnya kita memperhatikan pada pengaturan daftar isinya supaya menjadi spasi 1. Baik, pada daftar isi ini sudah mengikuti penomoran, mengikuti model yang kedua yang sesuai dengan prodi Teknik Informatika ya. Ini pakai Romawi kecil. Kemudian pada halaman bab 1 ini diberikan nama bab dan nomornya dimulai dari 1 untuk setiap bab ya. Di bab 2 lagi ya, 2 Romawi dan dimulai lagi dari angka 1. Ini sudah benar. Nah, tetapi di sini kesalahan yang terjadi pada spasi baris karena tidak sesuai dengan daftar gambar dan daftar tabel. Maka pada reviewer akan memberikan koreksi di sini dari menu review ya, dari menu review ini. Kemudian dihidupkan track changes-nya. Ini track perubahan yang diberikan di on-kan ya. Ini settingannya all markup, semua tanda ditampilkan, markup option. Jadi nanti akan ditampilkan apapun komen untuk revisi, coretan, kemudian memberikan karakter atau pengetikan dan penghapusan, pengaturan format semuanya akan ditampilkan ya. Jadi kita ambil yang standar saja. Setelah dihidupkan track changes-nya, di sini ada komen ya. Komen ini akan dijadikan info bagian yang perlu diperbaiki dari seorang reviewer. Nah, jadi sekarang Ibu akan berikan komen review pada daftar isi ini ya. Di sini akan ada nama reviewernya sesuai dengan nama laptop Anda dan di sini diberikan komen spasi baris haruslah spasi. Nah, ini komen yang pertama. Kita lanjut ke daftar gambar. Daftar gambarnya sudah pas ya. Kemudian kita lihat lagi daftar tabel. Daftar tabelnya sudah pas. Ini mengikuti penomoran halaman sesuai dengan halaman pada daftar isinya. Ya, sudah bagus. Kita tidak perhatikan isi. Nah, di sini untuk tabel. Umumnya tabel itu pada Prodi Teknik Informatika judulnya berada di atas ya. Dan tabelnya ini spasi 1. Bolehlah kita berikan komen untuk format ini. Spasi. Untuk gambar ini umumnya diletakkan di tengah ya, dirata tengahkan. Rata tengah yang diberikan oleh reviewer ditampilkan pada hasil review di bagian kanan. Kemudian juga ini spasi 1 harusnya ya. Oke, di sini komentarnya kita berikan komentar supaya bagian yang lain diperbaiki juga. Salah satunya direvisi oleh reviewer.
dan yang lainnya Anda perbaiki mengikuti format yang sudah dicontohkan. Ya, di sini diberikan komen spasi rata tengahkan. Rata tengahkan, ya. Rata tengah untuk gambar. Oke, ini untuk salah satu contoh gambar. Ya, berarti Anda perlu lanjutkan revisi ke bagian yang lain. Ini tabel juga di sini. Tabelnya di spasi 1 ya. Dalam tugas ini Anda tandai semua kesalahan dalam setiap halamannya. Berikutnya Ibu akan fokus ke daftar pustaka. Kesalahan yang umum terjadi pada daftar pustaka ini, yang pertama, kita perhatikan jenis daftar pustaka yang digunakan ini adalah dari website. Kemudian contoh berikutnya ini dari laporan skripsi ya, salah satu laporan skripsi. Di sini ada nama, judul, nama kampusnya dari UIN Suskaryau, Pekanbaru 2020. Di sini ada kekurangan data, yaitu teknik informatikanya tidak ada di sini atau departemennya tidak ada. Jangan-jangan ini judul skripsi dari Fakultas Tarbiyah atau dari program studi yang lain yang bukan dari program studi yang cocok dengan latar belakang si penulis skripsi. Maka kita lihat dulu di Mendeley-nya. Di Mendeley ini, jika suatu referensi bersumber dari website ya, misalnya ini, maka edit detailnya yang pertama, tipenya adalah webpack ya, webpack. Kemudian judulnya kita buat huruf besar di awal kata. C-nya besar, B-nya besar, B-nya besar. Tidak dibenarkan menulis huruf besar untuk semua judul karena akan mengakibatkan daftar pustakanya tidak rapi. Kemudian nama autornya ditulis, website yang menjadi sumber ditulis, dan tahunnya ditulis, diedit di detail. Nah, berikutnya ada date access dan URL. Ini yang diisi kalau dia berupa website. Berikutnya kalau berupa skripsi. Nah, ini yang sering salah. Kalau skripsi bagian atasnya adalah tesis ya. Judulnya ini Anda ganti menjadi huruf besar di awal kata. Ya, huruf besar di awal kata, bukan huruf besar semuanya. Terus isikan nama autor, tahun. Nah, yang perlu diedit lagi adalah city-nya, date access-nya, departemen, dan nama universitas. Kebanyakan salahnya tidak menuliskan departemen. Nah, berikutnya di sini adalah jurnal artikel. Jurnal artikel tipenya nama penulis ya. Judulnya juga tidak boleh huruf besar semuanya kecuali untuk bagian-bagian yang memang besar. Nama jurnalnya diisikan tahun, volume, isu, batch-nya. Ya, ini yang untuk jurnal. Berikutnya, di antara Anda ada yang mendapatkan bentuk proceeding. Nah, kan kita umumnya mengakses dari Google Scholar ya. Ibu akan mencontohkan dari akun Google Scholar Ibu sendiri ya. Ini dari Google Scholar. Anda cari nama Ibu di Google Scholar ya, dari UIN Suskaryau. Nah, ini foto profilnya. Nah, dan di sini ada beberapa jenis jurnal. Ada yang namanya jurnal, yang Anda baca di sini jurnal. Ada yang seminar ya, seminar. Ini seminar, ini jurnal.
Kalau jurnal berarti Anda kalau menggunakan ini, edit di Mendeley-nya menjadi jurnal artikel. Kalau seminar ya dan proceeding ini mana tadi? Nah, yang ini seminar, kemudian juga ada proceeding, itu bentuknya berbeda dengan jurnal. Yang diisikan tidak terlalu detail seperti pada jurnal. Nah, mari kita coba lihat untuk yang jurnal ya. Ini jurnal. Diklik. Kemudian teruskan ke bagian bawah. Ini Anda bisa klik artikelnya. Nah, dan akan diarahkan ke website tempat penerbit jurnal. Kalau kita download jurnal ini ya dari Mendeley Web Importer, nah kita bisa checklist judul ini langsung ya, judul yang dimaksud sama dengan yang ditampilkan di sini, di checklist, dan kita add ke direktori yang sudah disediakan ya, di add. Ini berupa jurnal. Berikutnya, kalau dia berupa proceeding atau seminar. Nah, yang seminar. Nah, ini ya. Di sini terdapat keterangan seminar. Diklik judulnya. Di scroll ke bawah dan diklik nama judulnya di bagian bawah. Kemudian hidupkan Mendeley Web Importernya. Nah, kemudian kita checklist ya pada judul yang terkait dan di add. Beberapa jurnal atau proceeding bisa didapatkan PDF-nya, sebagian besar juga tidak bisa. Nah, selanjutnya pada Mendeley Desktop kita synchronize. Setelah disinkronisasi, nah kalau jenisnya adalah proceeding ya, conference proceeding ya. Jadi yang proceeding dan yang seminar namanya adalah conference proceeding. Sehingga yang diisi di sini tidak akan panjang. Kita edit detailnya. Kita buka dulu kalau ada PDF-nya ya. Nah, ini dia. Kita ganti menjadi conference proceeding. Kalau conference proceeding ini cukup isikan judul, nama penulis, nama seminarnya. Ini nama seminarnya. Dan halaman. Ya, volume dan isunya itu kosong. Dan sebagian yang lain, ini ada yang lain yang Ibu download kan untuk proceeding. Nah, ini proceedingnya. Nah, conference proceeding umumnya tidak ada volume dan tahunnya langsung. Ya, jadi seperti ini sudah benar. Yang perlu Anda edit, pastikan huruf besar di awal kata, nama penulis, nama proceeding, tahun, dan halaman. Nah, ini yang diedit pada sebuah conference proceeding. Coba saja dibaca pada keterangan yang Anda download itu, dia apakah jurnal ataukah sebuah proceeding ya. Belum diisi. Belum ada juga boleh ya. Boleh berkreasi dengan komentar, yang penting komentarnya jelas. Jurnal ataukah proceeding. Nah,
Ini revisi yang Ibu berikan ke mahasiswa yang mengirimkan tugas ini, ya, sebagai seorang reviewer. Dan Anda sebagai seorang mahasiswa berikutnya akan memperbaiki revisi yang dikirimkan oleh dosen tersebut, ya, atau review yang dikirimkan oleh dosennya. Di sini, misalkan ini file yang Anda buka setelah dikembalikan oleh reviewer. Nah, Anda mendapati komentar ini. Nah, setelah Anda perbaiki, ya, perlu diperbaiki. Di sini Ibu tidak perbaiki karena ini adalah dokumen Anda. Nah, setelah diperbaiki, tanda ini dihapus, ya, di delete. Balonnya atau komennya di delete kalau sudah diperbaiki. Nah, tadi juga bagian-bagian lain yang diperbaiki kita cek semuanya. Nah, kalau sudah diperbaiki, ini di delete, perbaiki, di delete. Kalau ini ada perubahan format yang diberikan oleh reviewer, tadi kan Ibu memberikan rata tengah. Nah, maka ini bisa di accept, ya, di accept. Jadi perubahan yang di saat revisi bisa di accept dan juga bisa di delete komennya kalau sudah dikerjakan revisinya. Bekerjalah berdua, lakukan review terhadap outline dibuat oleh teman Anda, dan dari hasil review yang diberikan terhadap dokumen Anda oleh teman Anda, lakukan revisi. Nah, pastikan semua proses Anda screenshot, yang Anda lakukan terhadap dokumen teman Anda screenshot, dan yang Anda revisi dari hasil review itu Anda screenshot juga. Dan kirimkan sesuai prosedur pengiriman tugas hari ini. Nah, baik, sekian untuk perkuliahan kita sekarang. Ibu tunggu tugasnya untuk dikumpulkan dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.